Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Ferilian, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya, yaitu meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. Mata kuliah Hukum Dagang merupakan bagian dari rumpun mata kuliah Hukum Perdata Khusus yang membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan pelaku usaha. Pembelajaran ini mencakup aspek normatif serta praktik dalam dunia usaha, khususnya terkait perjanjian dagang, badan usaha, surat berharga, kepailitan, hingga hukum perlindungan konsumen. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum dagang, mampu menganalisis dan menerapkan norma hukum dalam praktik dagang, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha dan mekanisme transaksi dagang, mampu menyusun pendapat hukum atau legal opinion berdasarkan isu dagang aktual, dan mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdagangan. Mata kuliah ini membahas tentang, yang pertama adalah pengantar atau pendahuluan hukum dagang, meliputi prinsip-prinsip hukum kontrak dalam hukum dagang, kemudian pengertian dan kedudukan hukum dagang, serta sejarah hukum dagang. Yang kedua, perusahaan dan pekerjaan. Yang ketiga, pembukuan dan perusahaan terkait dengan dokumen perusahaan. Yang keempat yaitu urusan perusahaan. Kemudian yang kelima, agensi. Yang keenam, daftar perusahaan. Ketujuh, bentuk perusahaan seperti persekutuan perdata, firma, dan CV. Yang kedelapan, perseroan terbatas. 9, pasar modal. 10, HAKI. 11, persaingan usaha. Kemudian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang ke-13, penyelesaian sengketa bisnis. Dan yang ke-14 adalah asuransi. Setiap topik disusun untuk dapat memberikan pemahaman teoritis sekaligus penguatan kasus-kasus praktis. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode tatap muka, namun juga mengintegrasikan pendekatan blended learning yang memanfaatkan LMS, Learning Management System, kampus, dan grup diskusi daring. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi, yang pertama adalah ceramah interaktif, ekspositori berbasis kasus, kemudian diskusi kelompok, studi kasus dan role play, problem based learning atau PBL, serta penugasan legal memo atau opini hukum. Saya mengarahkan mahasiswa agar berdiskusi, berpikir kritis, dan menyampaikan argumentasi hukum secara logis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dijalin secara aktif melalui tanya jawab langsung di kelas, forum diskusi daring, konsultasi akademik via email atau jadwal terbuka, dan feedback penugasan secara personal maupun kelompok. Saya juga mendorong mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terbuka dalam forum akademik serta memberi ruang untuk refleksi mingguan terhadap materi yang sudah dipelajari. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas, yang pertama, partisipasi dan keaktifan diskusi dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas individu dan kelompok dengan bobot 20%.
Yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Indikator penilaian meliputi kemampuan analisis dan argumentasi hukum, kemudian ketepatan penerapan norma hukum terhadap kasus. Selanjutnya, kemampuan menulis dan menyampaikan pendapat hukum secara sistematis. Dan yang terakhir adalah keaktifan dan kontribusi dalam proses diskusi dan kolaborasi kelompok. Saya berharap melalui pengajaran mata kuliah hukum dagang ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara cerdas, etis, dan profesional dalam dunia kerja nanti. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan sampaikan dalam praktik pengajaran. Jadi kita ketemu pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita menundukkan kepala terlebih dahulu ya, untuk memohon ke Yang Maha Kuasa supaya diberikan kelancaran untuk perkuliahan kita pada hari ini. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Gimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan berdiskusi begitu terkait dengan hukum dagang, ya, yang mana ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya. Ya, semoga dengan pengetahuan, keilmuan kita terkait dengan hukum dagang, kedepannya dalam pelaksanaan perdagangan, yang mana perdagangan itu selalu kita lakukan, bahkan tiap hari mungkin kita lakukan, begitu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan memberikan nilai bagi pelaksanaan perdagangan yang kita lakukan, seperti itu. Oke, kita mulai. Ya, pertama yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan slide di depan. Kita nanti akan breakdown terkait dengan materi yang ada pada slide di depan, begitu. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang hukum dagang, maka hukum dagang ini tentu saja berkaitan dengan yang namanya hukum perdata. Saudara dapat lihat di depan bahwa hukum perdata itu merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda yang sangat penting bagi Indonesia, karena disitulah letak dari hukum dagang. Jadi, ketika kita berbicara tentang hukum dagang, maka hukum dagang itu terletak di dalam hukum perdata. Nah, Pak, ini zaman kolonial, hukum perdata ini diberlakukan, termasuk di dalamnya ada hukum dagang. Padahal kan kita sudah merdeka, begitu. Nah, ya memang hukum begitu itu tidak mudah, saudara, untuk dapat dibuat seperti itu. Kalau mungkin pada semester-semester yang lalu, saudara pernah mendapatkan materi-materi terkait dengan sejarah dalam perkembangan hukum ya di Indonesia, maka biasanya begitu negara penjajah atau hukum dari negara penjajah itu masih diterapkan di bekas negara yang dijajahnya, termasuk kalau kita berbicara tentang hukum dagang, yang mana hukum dagang itu terkait dengan
atau berada di dalam hukum perdata. Nah, berarti ya kan akan timbul pertanyaan kritis pada diri kita. Lah, berarti sama aja kita ini belum merdeka. Wong hukumnya masih memakai betul sekali, masih mengadopsi hukum Belanda. Nah, oleh karena itu maka untuk menjaga kedaulatan negara, ya, founding father kita, para pendiri bangsa itu membentuk suatu aturan, membentuk suatu perundang-undangan yang mana itu merupakan payung, begitu ya, payung atas penerapan aturan hukum zaman kolonial di Indonesia, termasuk terkait dengan hukum dagang yang dalam kaitannya berada di dalam hukum perdata, yaitu melalui pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti saudara cek apa itu isinya. Ya, yang intinya bahwa sepanjang aturan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh Indonesia, ya, dan tidak melanggar ketertiban umum, maka sepanjang tidak ada aturan, maka aturan itu masih dapat diberlakukan. Seperti itu, saudara. Ya, nah kita lanjut ke yang berikutnya. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Ya, dapat ditafsirkan bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam hal ini perjanjian apa? Yaitu perjanjian tentang perdagangan. Ya, jadi kita masuk ke slide yang berikutnya. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita nanti akan breakdown lagi. Pengaturan terletak pada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan dan hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan tersebut. Begitu, ya. Lanjut. Oleh karena itu, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang hukum dagang, maka perlu adanya bab pendahuluan yang membahas mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak dalam hukum dagang. Jadi, saudara, prinsip-prinsip hukum kontrak dalam perkuliahan kita ini, ya, terkait dengan hukum dagang itu perlu untuk diketahui, karena itu yang nantinya akan menjadi pondasi bahwa perdagangan yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah hukum. Nah, oleh karena itu maka selanjutnya disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui teori dan konsep hukum kontrak sehingga dapat menjadi referensi untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum dagang secara komprehensif. Jadi betul-betul ketika kita selesai mata kuliah hukum dagang, maka pengetahuan kita terkait dengan perdagangan yang tentunya di dalamnya itu ada perjanjian antara si A dengan si B, seperti itu, ya kan? Nah, itu betul-betul sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum? Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan pengertian hukum perdata sebagaimana pada slide di atas, maka tersirat unsur-unsur dari hukum kontrak dalam hukum dagang, yaitu yang pertama, adanya subjek hukum, pasti. Ya kan, kalau kita berdagang nggak mungkin kan hanya satu orang aja diri kita sendiri, seperti itu, yaitu melibatkan pihak lain. Nah, ini saya mau bertanya nih sekarang, apa sih subjek hukum itu?
subjek hukum. Ya, silakan. Subjek hukum itu terdapat dua. Ada orang atau person dan badan hukum. Nah, di antara kedua ini mereka itu saling memiliki hak-hak dan kewajiban yang dimana dalam hak dan kewajibannya itu mereka saling melakukan hubungan sebab akibat. Baik. Ada lagi yang tahu apa itu subjek hukum? Yuk, nggak apa-apa ya. Kita apa yang ada di benak saudara sampaikan seperti itu. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, tadi disebutkan dan meng-highlight apa yang disampaikan oleh saudari Talisa ya. Bahwa subjek di dalam apa yang disampaikan oleh Mbak Talisa tadi disampaikan adanya hak dan kewajiban. Ya, betul ya. Ingat-ingat ya saudara sekalian ya, ini merupakan suatu konsep dasar bahwa subjek hukum itu adalah penyandang hak dan kewajiban. Seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa tentu saja ada hubungan hukum. Dalam perdagangan pasti ada hubungan hukum. Ya, hubungan hukum itu apa? Hubungan yang menciptakan hak dan kewajiban. Jadi, para subjek hukum tadi itu dalam melaksanakan perdagangan tentu saja masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Contoh nih, misalkan dalam perdagangan jual beli barang, ya, yang pembeli berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, ya, dan dia berhak untuk menerima barang atas apa yang dia beli, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya, si penjual itu berkewajiban untuk menyerahkan barang ketika dia sudah menerima pembayaran dari pembeli. Seperti itu, ya, saudara. Baik. Yang ketiga, adanya prestasi. Ya, prestasi juga terkait dengan hak dan kewajiban. Begitu, ya. Prestasi. Nah, berarti adanya sesuatu yang diserahkan, adanya sesuatu yang diterima, atau bahkan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Pasal 1234 BW. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya asas-asas hukum, di mana ada beberapa asas. Yang pertama adalah the freedom of contract, kemudian consensualism, pacta sunt servanda, good faith, dan personalia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Baik, saya lanjutkan. Oke, nah, karena di dalam hukum dagang, di mana ada hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya, misalkan kita berbicara tentang jual beli, maka tentu saja harus memenuhi kriteria keabsahan, saudara sekalian, ya, karena sebetulnya perdagangan itu kan adalah wujud konkret dari suatu hubungan hukum, yang mana lebih detail lagi disebut perjanjian, yaitu perjanjian jual beli. Nah, di dalam perjanjian begitu atau di dalam kontrak, ya, pasal 1320 BW mengatur syarat sahnya kontrak. Ya, yang pertama yaitu sepakat, kemudian yang kedua cakap, yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang diperbolehkan. Ya, tentunya saudara, saya rasa sudah sangat paham sekali dengan pasal 1320, karena pada semester-semester berikutnya ketentuan ini juga telah diberikan dalam mata kuliah yang lain, seperti itu, ya.
Oke. Nah, syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif, di mana kalau syarat pertama itu tidak terpenuhi atau syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang diwujudkan dalam suatu perdagangan itu dapat dibatalkan. Ya, dapat dibatalkan itu artinya 50-50, saudara sekalian. Jadi perjanjian itu atau perdagangan yang dilakukan itu karena tidak memenuhi syarat pertama dan kedua itu dapat dibatalkan. Ketika salah satu pihak tadi tidak ada yang meminta pembatalan, ya maka perdagangan itu akan jalan sebagaimana mestinya. Tidak ada permasalahan. Ya sudah, jalan seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya poin ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, ya, maka perdagangan yang dilakukan dalam suatu kontrak itu batal demi hukum atau nida, ya, batal demi hukum seperti itu. Jadi dianggap tidak pernah ada. Itu dinamakan syarat objektif, yaitu di angka 3 dan angka 4. Begitu. Nah, yang di depan ini merupakan unsur-unsur ya, unsur-unsur ketika kontrak dagang itu dilakukan. Ya, yang pertama ada tahapan penyusunan kontrak, kemudian anatomi kontrak, akibat hukum suatu kontrak, fungsi kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Nah, ini hal-hal penting, saudara sekalian, yang harus diperhatikan dalam suatu perdagangan yang di-create seperti itu dalam suatu kontrak, ya. Nah, sekarang oke, sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi pengertian hukum dagang nih, Pak, itu kan berarti terdapat para pihak yang saling mengikatkan dirinya melalui kontrak. Misal pada suatu hari itu terjalin sebuah kontrak antara pembeli dan penjual. Nah, namun di dalam kontrak tersebut itu terdapat klausul di mana tercantum ada denda keterlambatan. Namun pada saat pembacaan kontrak itu klausul tersebut tidak dibacakan oleh penjualnya. Nah, ternyata pada kemudian hari benar-benar terjadi suatu keterlambatan dan denda tersebut tetap diterapkan oleh pembeli. Nah, pertanyaan saya, apakah klausul tersebut denda keterlambatan itu masih bisa dikenakan? Ya, masih dikenakan dan mengikat secara hukum. Oh, ya. Oke, baik. Maksudnya yang tadi itu tidak dibacakan oleh penjual itu terlewat begitu, Mbak Talisa, dalam prosedur pembacaan secara sesama itu. Oke, baik. Ya. Tetap dalam kasus yang seperti itu, ketika ada keterlewatan dalam hal ini penjual untuk membaca terkait kalau seandainya ada keterlambatan, maka ia dapat dikenai denda, tetap itu dapat dikenakan kepada yang bersangkutan. Ya, karena sebagaimana di awal, ya, hukum dagang ini di dalamnya terdapat prinsip-prinsip hukum kontrak, yang mana ada asas yang namanya asas konsensualisme, sepakat, seperti itu. Nah, dasar-dasar itulah yang menjadikan bahwa tetap untuk klausula itu dapat diberlakukan, ya, begitu. Oke? Oke. Lanjut. Ya, ini pengertian dan kedudukan hukum dagang, ya. Saudara dapat
mendownload begitu atau mengetahui terkait dengan ini sesuai dengan soft file yang sudah diberikan seperti itu ya. Lanjut ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa hukum dagang di dalam hukum perdata itu masuk dalam buku ketiga tentang perikatan ya. Selanjutnya ini hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan yang khusus timbul begitu dari lapangan perusahaan. Berikut tinjauannya ya. Menurut Ramlan bahwa hukum perikatan suatu hubungan hukum yang terletak di bidang hukum harta kekayaan di mana antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri dan menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi. Prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. Nah, menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, perjanjian atau kontrak, baik karena undang-undang. Ya, oke. Yang terakhir ya, terkait dengan pengertian hukum dagang bahwa menurut Ramlan hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, dan antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya dalam lapangan perdagangan. Ya, menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Ya, dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kaitan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan. Ya. Berikutnya, menurut HMN Purwo Sucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan, dan menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pengertian hukum dagang merupakan seperangkat norma yang timbul khusus dalam lapangan hukum perdata yang mengatur kegiatan perdagangan dalam dunia usaha atau perusahaan. Norma tersebut ada yang tertulis dan terkodifikasi, yaitu KUH Perdata dan KUHD. Ada pula yang tertulis dan tidak terkodifikasi, yaitu selain KUH Perdata dan KUHD yang tersebar dalam berbagai norma hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan. Selain itu, norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat juga merupakan salah satu dari sumber hukum dagang. Begitu, ya. Nah, ini saudara sekalian terkait dengan hukum dagang dalam sesi pendahuluan untuk mata kuliah hukum dagang pada hari ini. Begitu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Oke. Baik, barangkali ada pertanyaan yang terlewat dari saudara. Saudara bisa chat saya ya melalui WA atau bisa di WA group. Nanti akan saya jelaskan di WA group tersebut. Oke. Baik, saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.